warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Anggraini dengan NPM 2020 01103044 dari kelas G Program Studi Ilmu Politik angkatan 2020. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kepemimpinan politik dalam partai politik. Definisi tentang kepemimpinan banyak kita temukan. Hampir banyak orang mendefinisikan tentang kepemimpinan. Hill dan Cons menyatakan, kepemimpinan adalah suatu perilaku dari seorang individu yang memimpin aktivitas suatu kelompok ke suatu tujuan yang ingin dicapai bersama. Roach dan Behlin menyatakan kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi aktivitas-aktivitas suatu kelompok yang diorganisasikan ke arah pencapaian tujuan. Renald Casali dalam bukunya Record Your Reaching DNA membebaskan belenggu-belenggu untuk meraih keberanian dan keberhasilan dalam pembaharuan menyatakan, pemimpin bukan anak buah, ialah yang bertanggung jawab. Dalam situasi yang sulit, ia bukan sekedar pemangku jabatan, melainkan seseorang yang menimbulkan gerakan dengan kekuatan pengaruhnya. Maka, dengan demikian, jelas negeri ini membutuhkan seorang pemimpin, yaitu pemimpin yang diuji di dalam lingkungan. Ia diuji oleh masyarakat, klien, perusahaan, kemudian bagaimana ia diterima oleh lingkungan karena nilai-nilai yang mereka miliki dan manfaat yang mereka berikan. Persoalan kepemimpinan penting dibicarakan di tengah situasi politik pelaksanaan pemilu. Nah, dalam sejarah praktik penyelenggaraan negara seringkali terjadi benturan kepentingan pemimpin publik. Pejabat publik dari tingkat pusat hingga tingkat daerah tidak dapat membedakan posisinya sebagai pemimpin yang harusnya mengayomi rakyat dengan kedudukan mereka sebagai pemimpin partai politik. Apalagi para pemimpin publik yang dihadirkan lewat pemberitaan media akhir-akhir ini sungguh membuat masyarakat prihatin. Beberapa pihak mensinyalir bahwa telah terjadi krisis kepemimpinan di negeri ini. Lalu, apa itu partai politik? Partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Salah satu fungsi partai politik adalah melakukan rekrutmen politik, sehingga partai politik harus memainkan peran penting bagi kaderisasi calon pemimpin untuk seluruh tingkatan, sampai dengan jabatan yang tertinggi yaitu presiden. Namun demikian, terjadinya konflik kepentingan dari berbagai persoalan dalam kepemimpinan publik menunjukkan bahwa partai politik belum berhasil menjalankan peran utamanya dalam menyiapkan kader-kader kepemimpinan. Kemudian, bagaimana dengan aspek kepemimpinan yang terjadi pada partai politik di Indonesia? Nah, sejarah partai politik di Indonesia diawali dari pengumuman Wakil Presiden Dr. Muhammad Hatta 3 November 1946 tentang seruan untuk mendirikan partai politik. Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, maka keberadaan partai politik di Indonesia merupakan sebuah keniscayaan. Dalam perjalanan panjang sejarah demokrasi,
yang dibangun di negara ini, tidak bisa dipungkiri bahwa peran strategis partai politik adalah untuk melahirkan para pemimpin bangsa. Kontribusi yang demikian besar ini akan menjadi lebih bermakna apabila para pemimpin partai yang diamanati oleh rakyat untuk memimpin bangsa ini mampu berperan aktif atau optimal untuk membawa kehidupan bangsa jauh lebih adil dan sejahtera. Pemimpin merupakan aktor penting untuk membawa perubahan dan perkembangan suatu bangsa. Bisa kita lihat bahwa kondisi bangsa Indonesia saat ini sedang dalam situasi ketidakmenentuan. Ini merupakan hasil para pemimpin yang telah berkuasa. Melalui partai politik yang ada, sering kita saksikan para pemimpin bangsa telah secara akrobatik menunjukkan dirinya pada rakyat bahwa mereka bukan murni untuk memperjuangkan nasib rakyat dan membawa bangsa yang lebih baik. Para pemimpin yang dilahirkan oleh partai politik telah gagal dalam membawa bangsa ini menuju kondisi yang lebih baik sesuai dengan cita-cita bangsa. Kegagalan partai politik untuk melahirkan para pemimpin bangsa yang berkualitas telah dicatat oleh sejarah. Kenyataannya, partai politik hanya sibuk meraih kekuasaan tanpa diimbangi penyiapan kader partai yang matang. Mereka nyaris tidak memandang atau tidak perlu untuk terus meningkatkan kualitas para kader dan para pemimpin-pemimpin yang mereka miliki. Pola kaderisasi yang setengah hati, serampangan, dan miskin konsep seolah menjadi identitas yang tepat bagi keseriusan pembangunan sumber daya manusia dalam sebuah partai politik. Kenyataannya lagi menunjukkan bahwa kondisi partai politik semakin parah manakala ia hanya berorientasi untuk mendapat suara sebanyak mungkin tanpa dibarengi dengan upaya peningkatan kualitas kadernya. Kader-kader partai yang muncul akhirnya adalah pemimpin-pemimpin yang karbitan. Kualitas para pemimpin yang dihasilkan oleh partai terasa memprihatinkan. Bangunan sistem kepemimpinan yang kokoh membuat barisan organisasi menjadi kokoh, solid, dan tidak mudah tergoyah. Dengan beberapa standar analisa ini, maka setidaknya kita bisa melihat tentang kaderisasi kepemimpinan dalam partai politik saat ini. Seperti contoh, PKS menjadi partai terdepan untuk menciptakan pemimpin dari nol, dikader dan dijadikan pemimpin. Dengan stok kader yang banyak, militan dan disiplin, juga ditunjang proses kaderisasi yang mapan, maka mampu untuk menghasilkan pemimpin atau kepemimpinan. Kemudian, partisipasi, kolaborasi antar aktor, dan keterlibatan para karakter dalam pengambilan setiap kebijakan menjadi tantangan bagi setiap partai politik untuk beradaptasi dengan proses keterbukaan yang semakin meluas dalam proses demokrasi di Indonesia. Sebaliknya, trik elitisme partai, hierarki kepemimpinan, dan penempatan kader hanya sebagai instrumen politik elit menjadi tanda bagi partai politik dan kepemimpinan politiknya.
Kebutuhan penyelenggaraan partai politik di dalam partai politik sepertinya menjadi tantangan bagi seluruh partai yang ada di Indonesia. Nah, pandangan kita terhadap dinamika politik masih tertumpu pada ketegangan kekuatan pemerintah dan oposisi. Dalam hiruk-pikuk politik terkini, kita melupakan bahwa dinamika politik yang sehat dalam proses demokrasi di Indonesia tak terlepas dari performa partai politik sebagai tulang punggung demokrasi di Indonesia. Apabila kita tarik akar persoalannya untuk menuju perubahan politik yang lebih baik, demokratisasi partai adalah sebuah kebutuhan. Apabila memandang sekilas jejak langkah dari partai-partai politik sebelumnya, mereka memiliki persoalan besar terkait problem demokratisasi partai, terutama dengan problem rekrutmen kepemimpinan dan keterlibatan kader dalam pengambilan kebijakan. Kemudian bisa kita lihat pada partai hasil pemilu seperti PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, dan Partai Demokrat masih terjebak dalam problem stagnasi kepemimpinan ketika hasrat untuk memimpin partai dalam jangka waktu yang lama telah menghalangi terbukanya katup regenerasi kepemimpinan partai politik. Dengan melembagakan regenerasi kepemimpinan politik secara bertahap, partai akan dapat memecahkan tantangan kelembaman birokratisasi partai sekaligus menghindari problem partai politik pasca otoritarianisme seperti politik dinasti dan nepotisme. Nah, sehubungan dengan pentingnya penyelenggaraan kepemimpinan politik seperti yang diuraikan oleh Joseph S. Nye tahun 2008 dalam The Forward Study, dia mengatakan pada abad ke-21 penggambaran kepemimpinan politik adalah pemimpin yang berada di pusat dari sebuah lingkaran, bukan figur yang memimpin secara top-down dalam hierarki sentralistis. Problem kepemimpinan yang hierarkis, sentralistis, salah satunya berakar pada ketidakberjalanannya proses regenerasi kepemimpinan di internal partai politik. Sebaliknya, kepemimpinan yang setara, partisipatoris, dan demokratis hanya dapat dibangun ketika proses regenerasi kepemimpinan partai berjalan dengan tradisi pergantian kepemimpinan yang damai dan terkelola. Hal ini mengingat bahwa partai yang responsif dan adaptif terhadap tantangan demokratisasi adalah partai yang berhasil melembagakan dinamika perubahan di internal partai tersebut. Terkait solusi praktis terhadap kebutuhan penyegaran kepemimpinan partai politik di Indonesia, ada beberapa hal yang patut dipertimbangkan. Pertama, salah satu peran dari partai politik adalah melakukan rekrutmen kepemimpinan. Nah, sehubungan dengan tugas itu, maka prinsip
partisipatoris atau gotong royong sudah saatnya diperkenalkan dalam partai untuk memilih kandidat pemimpin. Dorongan demokratisasi partai semestinya juga terkait dengan hadirnya inovasi kelembagaan dari setiap partai politik untuk mengelola aspirasi dan kebutuhan konstituen maupun masyarakat sipil. Hal ini terkait dengan peran fundamental dari keberadaan partai politik, yaitu memberikan rujukan bagi sosial polis dalam kehidupan bernegara. Problemnya adalah tawar-tawaran kebijakan yang diberikan partai selama era reformasi, terlebih mengikuti logika kepentingan oligarki politik daripada logika aspirasi warga negara dan konstituen. Nah, berhadapan dengan problem kelembagaan partai, maka diperlukan solusi institusionalisme yang kepartaian agar partai tidak terasing dari kehendak konstituennya. Salah satu langkah yang patut dipertimbangkan yaitu melambangkan kerja-kerja riset intelektual dalam partai untuk memformulasikan kebijakan yang akan ditawarkan. Nah, kemudian di tengah arus gelombang yang menghendaki perubahan politik yang demokratis, partai politik harus berbenah dan menyesuaikan diri dengan arus dari tuntutan masyarakat. Nah, mungkin sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.